Masya Allah, bayangkan makin jauh tempat tinggal kita, makin banyak
pahala, makin berguguran dosa. Bahkan kita hadir di sini di majelis ilmu, masya Allah, para malaikat berkeliling di sekeliling kita ini, rahmat bercucuran, masya Allah. Kemudian Allah pun juga bangga dengan, hei lihat tuh hambaku di masjid Nurul Iman Bu, Allah bangga kepada kita. La yaqulu qaumun yadhkuruna Allah illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah suatu kaum duduk dalam suatu majlis yang di dalamnya disebut nama Allah, di dalamnya dipelajari ilmu, melainkan para malaikat mengelilingi majlis itu, mengelilingi orang yang hadir di dalamnya. Kemudian bahkan kita hadir di sini di majelis ilmu, masya Allah, para malaikat berkeliling di sekeliling kita ini, rahmat bercucuran, masya Allah. Kemudian Allah pun juga bangga dengan, hei lihat tuh hambaku di masjid Nurul Iman Bu, Allah bangga kepada kita. La yaqulu qaumun yadhkuruna Allah illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah suatu kaum duduk dalam suatu majlis yang di dalamnya disebut nama Allah, di dalamnya dipelajari ilmu, melainkan para malaikat mengelilingi majlis itu, mengelilingi orang yang hadir di dalamnya. Kemudian di dalamnya rahmat ya meliputi kita. Kemudian ya Allah turunkan kedamaian, ketenangan, dan Allah banggakan kepada penduduk langit, wahai hambaku, lihatlah di masjid Nurul Iman hambaku duduk bersimpuh, mereka berzikir di dalamnya, mendengar ya nasihat-nasihat agama di dalamnya. Masya Allah. Bapak, Ibu, apakah hati kita damai nggak di dalam masjid ini atau gelisah? Damai, tenang, karena Allah sudah katakan wa anzal sakinah, Allah berikan kedamaian, ketenangan dalam hati kita. Kalau ada orang yang gelisah di masjid, nah ini perlu dibersihkan batinnya, perlu disucikan hatinya, perlu disirami dengan siraman rohani yang begitu dalam lagi. Tapi alhamdulillah semuanya senang. Betapapun lama kita hadir tetapi tidak akan gelisah. Subhanahu wa ta'ala, di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Taubah 36 dikatakan, inna iddatash shuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadhimu bihinna anfusakum. Sesungguhnya ada 12 bulan di sisi Allah, dan yang kemudian itu tertulis ya, dicatat oleh Allah pada hari atau ketika Allah ciptakan langit dan bumi ini. Ada di antaranya itu 4 bulan yang haram atau dimuliakan. Itulah ketetapan Allah terhadap agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu pada 4 bulan tersebut. Apa bulannya? Mana bulannya? Mulai dari sebelum Dzulhijjah, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 3 bulan berturut-turut. Kemudian ada namanya Rajab yang Mudhar yang terpisah.
Nah, oleh karena itu kita ini akan meninggalkan bulan mulia tahun 1446 dan akan memasuki bulan yang mulia juga, yaitu bulan Muharram. Nah, karena itu kita akan menyampaikan selamat tinggal sebentar lagi dengan tahun 1446 dan akan memasuki tahun baru Hijriah, yaitu tahun peralihan ya masa-masa Makkah ke Madinah. Para rasul dengan sahabat berangkat ke sana, mereka tinggalkan kota Makkah. Namanya mereka adalah orang muhajirin, orang yang berhijrah, meninggalkan kampung halamannya menuju tempat bahagia, tempat mulia, yaitu Madinah Al-Munawwarah. Para sahabat yang ada di sana menyambut kedatangan muhajirin, namanya kaum Ansar. Mereka disatukan oleh satu akidah. Mereka dipersaudarakan oleh Rasulullah dalam persaudaraan Islamiyah. Ya, bahkan beberapa sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dipersahabatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar Siddiq dipersaudarakan dengan Kharijah bin Zubair. Umar bin Khattab dipersaudarakan dengan Itban bin Malik. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'ah. Nah, ini ceritanya ya bagaimana orang saudara antara muhajirin dan ya orang Ansar. Sa'ad Rabi' adalah hartawan Madinah. Begitu dipersaudarakan kepada Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman, engkau serahkan menjadi saudara, separuh hartaku aku serahkan kepadamu. Ternyata beliau ini punya istri yang cantik 2 orang. Ditawarkan kepada beliau, yo Pak, nah ini sekarang nih, andai kata ibu ya punya 2 istri, kemudian ada seorang yang datang kepada susah dan tidak ada yang akan membela, kata beliau, pilihlah salah seorang di antara istriku. Kemudian setelah idahnya selesai disahkan nikahi mana yang kamu suka. Begitu Sa'ad bin Rabi' menyerahkan kepada Abdurrahman, wahai Abdurrahman, hartaku akan serahkan kepadamu separuh di Madinah ini. Istriku salah satu hartaku yang anda pilih, mana yang terbaik menurutmu, pilih. Silakan nikahi setelah idahnya habis. Masya Allah. Begitu hebatnya persaudaraan yang dibuhul oleh Rasulullah SAW dalam ukhuwah Islamiyah. Apa? Bapak pada Jawa itu gimana ya rasanya? Senang enggak? Ada yang senang, ada yang pikir-pikir. Kita kan baru orang pendatang baru ya. Tapi Abdurrahman bin Auf tidak. Tunjukkan kepadaku di mana pasar. Ternyata Istana Saka. Beliau adalah pebisnis pulung. Di pasar beliau bangun semuanya, akhirnya menjadi orang yang memang dari awalnya sudah miliuner. Mungkin sekarang bukan miliuner, triliunan katanya Pak. Kemudian tidak lama setelah itu dia bukan menikahi istri salah seorang tabi, beliau menikahi ya seorang ya Ansar. Kemudian ditunjukkan kepada Rasulullah SAW. Kaget Rasulullah, beliau tidak menyampaikan berapa. Kemudian kata Nabi, pestakan walaupun hanya 1 ekor. Masya Allah. Begitu hebatnya. Ya banyak yang dipersaudarakan. Tapi intinya bahwa hijrah itu menjadikan ya kita semuanya bersatu. Apalagi tadi sudah sampaikan urusan baukan, Islam itu menjalin silaturahmi, menjalin komunikasi antar kita, dan bagaimana kita tanpa melihat masjid atau musola semuanya satu dalam ya kebersamaan kita. Ya, oleh karena itu ya kita sebagai hamba yang beriman yang akan memasuki bulan yang mulia, meninggalkan bulan mulia ini, tentu ada beberapa hal yang
kita lakukan. Yang pertama, karena kita akan memasuki tahun Hijriah, kita perbaharui niat kita. Kita dipupuk semangat juang kita, memperbaharui niat, karena kita akan menghadapi bulan Muharram sebagai awal dari tahun baru Hijriah. Memang harus kita mulai nanti dengan semangat baru. Bukan berarti hari ini semangat kita luntur, tidak. Tapi pada hakikatnya bagaimana di antara hari ini kita lakukan memang terbaik, tapi hari ke depan harus lebih baik lagi. Bukankah Rasulullah bersabda, "Man kana yaumuhu khairun min amsihi fa huwa rabih, wa man kana yaumuhu kamithli amsihi fa huwa maghbunun, wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fa huwa mal'un." Rasulullah berkata, siapa orang yang hari ini lebih baik dari kemarin, karena nanti kita akan masuki satu Hijriah. Satu Hijriah itu harus lebih baik daripada tahun ini. Bahwa logis, itulah orang yang beruntung. Orang yang sukses itu bagaimana menjadikan hari ini lebih baik dari yang kemarin. Jangan sama saja. Kalau sama, Nabi mengatakan maghbun, orang yang merugi, orang yang tidak dapat apa-apa. Kita namanya berbisnis, tapi bisnis kita hanya pulang modal, pulang pokok, tidak ada untung, rugi waktu, ya rugi pikiran, ya uangnya nggak datang. Begitu juga dalam kita beramal di dunia ini, karena pada hakikatnya kita ini adalah mempersiapkan diri untuk kehidupan yang abadi kelak. Ya. Nah, karena itu kita harus menjadi orang yang lebih baik. Jangan sampai sama, karena itu akan rugi. Apalagi ya hari ini lebih jelek, lebih buruk daripada hari kemarin. Bahwa mal'un, itulah orang yang celaka, itulah orang yang terlaknat. Apalah artinya kita hidup ini sementara kita tidak mau meningkatkan kualitas iman kita, ketakwaan kita, amal soleh kita tidak lebih baik. Itu tentu kita menjadi orang yang sia-sia hidup kita ini di dunia. Nah, karena itu di dalam sebuah hadis Bukhari disebutkan, "Inna az-zamana qad istadara ka hayyatihi yawma khalaqa as-samawati wal ardh. As-sanatu 12 syahran minha arba'un, 3 mutawaliyat Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab wa Madar alladhi baina jumadai Sya'ban ay Sya'ban." Inilah 4 bulan tadi. Nah, karena itu ya, apa yang dapat kita lakukan? Ya, karena itu kita harus menjaga diri kita dari hal-hal yang sifatnya permusuhan, apalagi peperangan. Sebetulnya Muharram itu diartikan dulu pada masa jahiliyah, orang Arab sangat memuliakan bulan Muharram. Pada bulan itu tidak boleh peperangan, itu diabadikan dalam Al-Quran Karim. Ya. Yas'alunaka 'an syahril haram qitalun fihi qul qitalun fihi kabir. Dalam surah Al-Baqarah 27. Mereka bertanya kepada Engkau, wahai Nabi Muhammad, tentang bulan Muharram, bulan haram. Qitalun fihi, apakah di dalamnya perang? Tidak. Dosa besar melakukan perang. Dalam arti ya, kalau sekarang ini bulan haram, perang ini bukanlah Iran yang memulai, tapi laknatullah Israel. Setelah
setelah menghajar habis-habisan Gaza. Kemudian dia juga mengebom, bayangkan 200 pesawat Teheran dan juga tempat-tempat strategis dibom. Kalau itu perang, justru di situ adalah tuntutan untuk perang, mempertahankan diri. Alhamdulillah sekarang kita bisa menyaksikan bagaimana orang yang diperangi kemudian yang membalas, masya Allah. Yang kalau kita melihat yang namanya Tel Aviv itu dengan gedung-gedung yang mewah, sekarang sudah seperti pada umumnya seperti Gaza, hancur lebur. Betapapun hebatnya teknologi untuk menganti atau antisipasi yang rudal-rudal yang dikirim oleh tapi semuanya itu juga tidak ada, yang pasti ada kelemahannya. Bayangkan bangga-bangga sombongnya mereka mempunyai yang pesawat anti, ya rudal semuanya bisa dihabisi, bisa ditangkis, bisa dihancurkan di udara, tetapi cukup banyak yang lepas, yang langsung menghancurkan Israel. Memang kita tidak pada karena mereka itu sekarang menutup apa yang terjadi di Israel tidak boleh disiarkan keluar, tapi ternyata juga dunia melihat. Ya, kita apapun tetap kita berdoa agar kalau perlu Israel itu hancur habis. Iya, ini menurut analisis ahli perang, Iran itu baru 5% pesawat apanya, rudalnya baru 5% dibanding sampai ke sana. Dia belum mengeluarkan yang apalagi yang pikirnya. Jadi insya Allah orang sombong itu, orang yang angkuh di dunia, betapapun sombongnya Firaun, habis dihabisi di dalam dasar lautan. Nah karena itu perang memang tidak, tapi kita sebagai umat Islam jangan sampai kita berbeda pendapat boleh, tapi berselisih paham sampai kepada adu mulut, sampai kepada perselisihan, sampai kepada permusuhan dan zalim. Tentu ini yang harus kita hindari, karena di dalam ayat yang dibacakan tadi pada ujungnya bahwa ada 12 bulan yang di sisi Allah tadi, ujungnya itu apa? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menganiaya diri, jangan kalian menyakiti dirimu dan juga orang lain, karena menyakiti dirimu itu adalah perbuatan yang zalim. Begitu juga orang lain. Nah karena itu kita harus damai-damai pada bulan Ramadan ini. Ya, kita itulah yang kita tunjukkan. Bahkan di dalam ya tadi sudah saya singgung bagaimana ya dulu orang-orang Arab pun juga memuliakan bulan haram. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa dinamakan bulan haram itu karena bulan tersebut memiliki banyak keutamaan kemuliaan. Bahkan bulan itu memiliki ya kemudian yang melebihi bulan lain, karena orang Arab dahulu itu sangat memuliakannya. Dan bahkan ya di tahun ataupun bulan lain itu boleh melakukan perbuatan perang, itu menurut dia. Tapi artinya apa? Bahwa kita sebagai umat Islam, umat Muhammad harus jaga, jangan sampai pada bulan-bulan mulia ini kita salah langkah. Ya, hadirin yang berbahagia, yang penting perang. Kalau yang digunakan adalah perang bagaimana melawan diri kita sendiri, berperang melawan hawa nafsu. Ini yang seharusnya kita lakukan di dalam ya bulan-bulan ini dan juga dalam sepanjang hari kita, agar kita nafsu itu selalu merongrong kita. Kita berbuat baik, nafsu pun berkata jangan dulu. Kita akan mesti ke masjid, apalagi cuacanya dingin, dingin sekali, apalagi hujan. Disinilah pertarungan antara nafsu dan ya keinginan untuk melaksanakan amal kebaikan.
Ya, oleh karena itu kita harus tahu bahwa yang namanya nafsu itu justru jihad yang paling besar, jihad yang paling hebat. Di dalam sebuah hadis dikatakan afdalul jihad ayyujad ar-rajul nafsahu wa hawahu. Perjuangan ataupun jihad yang terbesar adalah seseorang itu dapat menaklukkan nafsu dan hawa nafsunya. Dan ini hadis yang diriwayatkan oleh An-Najjar dari Abu Dzar, Abu Naim, Dailami, tapi disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yang kedua, ingat harus kita renungkan setiap nafsu itu mengajak kepada yang tidak baik. Wa ma ubarri'u nafsi anna nafsa la'ammaratu bisu illa ma rahim rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Surat Yusuf ayat 53, dan ini yang disampaikan oleh Nabi Yusuf ketika digoda oleh putri ataupun istri raja ataupun penguasa Mesir. Aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Iya, Nabi Yusuf juga memiliki nafsu, ada keinginan, karena semuanya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku, sesuai Tuhanku Maha Mampu Dunia. Dan Nabi Yusuf diberikan nafsu yang dirahmati oleh Allah sehingga tidak dapat atau tidak jadi melakukan perbuatan maksiat. Hadirin yang berbahagia. Nah, oleh karena itu hakikatnya orang cerdas itu adalah orang yang mampu mengendalikan nafsu. Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal 'ajiz man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya, menguasai dirinya, mengendalikan diri nafsunya, dan beramal untuk kehidupan sesudah mati. Orang yang lemah itu adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah dan tidak beramal saleh. Apalah artinya kita nafsu kita perturutkan, kemudian kita pun juga tidak melakukan apa yang diminta Allah, kalaupun itu hanya sekadar angan-angan. Padahal kita hidup ini adalah persiapan untuk kematian nanti. Karena itu kita bangkitkan semangat kita. Yang kedua, kita adakan muhasabah diri. Tadi Ustaz sudah membacakan ayat dalam surat Al-Hasr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang beriman, hendaklah setiap diri kita ini melihat apa yang telah kita lakukan untuk hari esok. Bertakwa kepada Allah. Sebenarnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kita lakukan. Penting kita muhasabah diri di akhir tahun ini. Apa yang telah kita lakukan dan apa yang akan kita kerjakan. Umar bin Khattab pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil 'abdil akbar wa innama yakhiful hisaba yawmal qiyamah innama yakhiful hisaba yawmal qiyamah ala man hasaba nafsahu fid dunya. Adalah terus hisablah, muhasabah dirimu, ya, sebelum kalian akan dihisab oleh Allah pada hari pengungkapan yang besar, yaitu hari penghisaban. Sesungguhnya hisab nanti di akhirat akan ringan jika setiap diri itu mampu menghisab dirinya di dunia. Nah, ini adalah bukan hadis, tapi adalah ucapan Umar bin Khattab. Ya. Nah, oleh karena itu tinggal kita apa yang kita lakukan hari ini atau tahun ini, apakah banyak
banyak manfaat yang kita lakukan atau mudarat, banyak kita taat kepada Allah atau banyak maksiat. Inilah waktunya, saatnya kita menghisap diri, sehingga tahun depan kita akan membuat rencana yang pasti bahwa kita nanti harus lebih baik daripada hari-hari ini. Kemudian apa yang kita lakukan itu ada yang namanya puasa Asyura, puasa Tasyura. Asyura 10 Muharram. Itu ketika Nabi Muhammad datang ke Madinah, beliau melihat orang Yahudi itu banyak berpuasa. Ada apa ini? Raban sahabat mengatakan mereka melaksanakan puasa Asyura sebagai puasa yang dilakukan oleh Nabi Musa ketika mereka berkas. Kemudian kata Nabi, aku lebih berhak daripada mereka melaksanakan kewajiban sunnah puasa ini. Lantas ditanya, wahai Rasulullah. Kemudian orang Yahudi dan Nasrani juga memuliakan Asyura. Nah kata Nabi, bedakan dengan Tasyura. Bedakan antara kita berpuasa 10 Muharram, ada Tasyura 9 Muharram. Artinya kita lakukan puasa 9 dan 10 Muharram. Itu yang dalam hadis yang panjang, tapi tidak kita sebutkan karena waktu. Kemudian ada puasa-puasa yang lain yang kita lakukan. Itu apakah masuk di 1 Muharram? Karena siapa orang yang berpuasa 3 hari dalam bulan-bulan Muharram itu akan dicatat oleh Allah sebagai pahala beribadah yang luar biasa. Yang berikutnya adalah sedekah. Kita lakukan apa yang kita berikan pada mandi pada bulan Muharram sedekah. Ada 2. Yang pertama menyantuni anak yatim. Yang kedua tentu sedekah sebagaimana biasa. Nah, memang kita tahu bahwa Rasulullah SAW menyentuh atau menyapu kepala anak yatim itu adalah memang dilakukan Rasulullah. Siapa yang mengusap kepala anak yatim cuma katakan Allah, maka setiap rambutnya yang dia rusak akan memperoleh kebaikan. Siapa yang berbuat baik kepada yatim di sekitarnya akan bersamaku nanti di surga seperti ini. Nabi menunjuk seperti ini. Artinya bergandengan Rasul dengan orang yang menyantuni anak yatim nanti bersama Rasulullah wa kasul yatim fil jannah hakada wa kadza wa qala bi isbi'i asy-syabab wal wusta. Baik, banyak yang dapat kita lakukan. Kemudian juga bersyukur pada Allah atas nikmat Allah. Kemudian juga kita bertobat. Lalu kita bacakan doa nanti ada di dalam akhir tahun dan awal tahun. Insya Allah kita masuki bulan tahun baru ini dengan baik, dengan segala apa yang kita lakukan masa lalu kita tinggalkan. Kita lakukan yang terbaik untuk ke depan sehingga kita menjadi orang yang terhormat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak itu yang dapat Anda sampaikan. Kita